warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang kepada ibu semuanya yang sudah hadir di forum ini. Izinkan saya menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah sebagai penyelesaian tugas dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Muslimat NU 06 Tangkir Kabupaten Tuban. Begitu baiklah, saya akan menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif di sekolah. Mungkin agenda kita pada siang hari ini adalah pembukaan, kemudian pemahaman tentang budaya, kemudian positif, berbagi praktik dan berbagi tradisi. Sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa pertanyaan romantik yang akan saya sampaikan kepada ibu semuanya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini, Ibu ya? Nanti kalau misalkan tidak setuju, boleh alasannya apa? Kenapa tidak setuju gitu ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Ibu setuju tidak? Alasannya apa? Boleh. Dengan boleh mengutarakan pendapatnya apa saja. Menurut Ibu kenapa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ibu setuju tidak? Setuju tidak? Setuju? Tidak? Iya? Oh sih. Ternyata Muta sudah menguasai dari sebagian materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang posisi kontrol seorang guru. Sebenarnya begini dulu ya, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Itu bisa dikategorikan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tapi untuk saat ini kita sebagai guru mempunyai posisi jika ingin mendisiplinkan anak. Ada macam-macam seperti yang diutarakan tadi Ibu ya. Ada beberapa macam posisi guru yang bisa dilakukan, yaitu namanya posisi kontrol. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah kira-kira Ibu setuju kalau misalkan anak ini mungkin satu dikasih reward, dikasih piagam, dikasih piala, dikasih hadiah dan lain sebagainya, kira-kira Ibu setuju? Setuju. Yang setuju boleh mengungkapkan pendapatnya? Monggo. Oh, penyemangat boleh. Nah, tapi nanti jika sebuah reward itu diberikan, nanti ada beberapa efek di belakang yang akan membuat anak itu tidak melakukan sesuatu itu seharusnya, ya, karena dia tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Lanjut dulu sampai di kemudian di materi susah ya. Nah, pertama kali yang saya sampaikan adalah tentang perubahan paradigma stimulus respon, yaitu tentang teori kontrol, ya, dari Stephen R. Covey. Yang pertama adalah tentang stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Itu adalah namanya stimulus. Kalau kita melakukan sesuatu hal itu pasti ada dorongan dari dalam diri kita. Kita seperti pengen apa? Mungkin pengen penghargaan atau pengen dilem dan lain sebagainya. Itu stimulus respon. Kemudian ada beberapa teori kontrol yang menekankan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia
semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi kita melakukan apa saja itu pasti ada tujuannya. Entah itu pengen dapat penghargaan, atau pengen dapat reward, atau pengen dapat apa namanya ya, pujian dan lain sebagainya. Kemudian makna disiplin ibu-ibu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi sebenarnya anak disiplin itu belajar untuk belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi biasanya ibu-ibu, disiplin itu dibuat di suatu lembaga sekolah itu untuk menerapkan apa? Kepatuhan. Memang iya apa tidak ibu? Kita membuat aturan, anak datang tepat jam 7. Itu supaya apa ya? Supaya anak patuh. Seperti itu kan? Karena apa? Karena kedisiplinan itu belum dibuat secara bersama atau belum diyakini oleh semua warga sekolah, yaitu terdiri dari murid, dari orang tua, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu untuk budaya positif selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu adalah nilai luhur yang biasa kita punyai dulu ya, tapi bersifat universal. Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan, ya, yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut. Ada beberapa teori ibu tentang motivasi perilaku manusia. Biasanya orang-orang itu atau kita melakukan suatu pekerjaan atau tindakan pasti ada tujuannya. Pertama, biasanya untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kalau anak sekolah datang ke sekolahan tepat jam 7, biasanya ada yang mempunyai motivasi seperti itu, biar saya tidak dihukum, biar saya merasa nyaman, bebas dari hukuman. Iya atau tidak? Iya. Kalau jenengan datang ke sekolahan tepat waktu dan tidak ditegur kepala sekolahnya, begitu kan? Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, misalkan tadi mengharapkan penghargaan, predikat sebagai guru terbaik, guru berprestasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Kalau yang ini, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti kalau sudah di tahap motivasi yang ketiga ini, biasanya itu timbul dari dalam dirinya sendiri tanpa ada rasa tidak nyaman, tanpa adanya ujian, tanpa adanya hadiah, seperti itu. Tentang motivasi disiplin positif, jika dikaitkan dengan nilai kebajikan, itu adalah motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid? Menurut ibu-ibu, dari motivasi yang saya sampaikan tadi, anak datang ke sekolah tepat waktu, itu motivasinya apa? Supaya tidak dapat hukuman. Kalau misalkan kita sebagai guru datang ke sekolah tepat waktu, motivasinya apa?
Berarti guru harus datang lebih dulu. Berarti itu sudah motivasinya bukan karena ingin dihargai, bukan karena rasa tidak nyaman, datang terlambat. Berarti motivasinya sudah tingkat tinggi. Ya boleh. Aduh. Ya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Kemudian yang keempat adalah penguasaan atau validasi. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Dan ini juga 5 dasar kebutuhan murid yang harus kita berikan ketika mereka berada di sekolah. Lanjut. Pertanyaan reflektif tadi, coba saya ingin berbagi ide. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Kira-kira Ibu sebagai guru, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Alasannya? Karena itu termasuk bullying yang tanpa disadari. Ya, termasuk bullying. Itu sudah disadari kalau itu bullying loh ya, bukan tanpa disadari ya. Tanpa merasa, ya, tidak merasa. Ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menurut saya hukuman. Ya. Jadi ada perbedaan antara itu hukuman atau konsekuensi, Ibu-ibu ya. Kalau hukuman itu biasanya diberikan secara tiba-tiba atau sepihak dari pihak gurunya saja. Kamu tidak bisa berdiri di depan, tunjuk hidungmu atau berdiri di atas satu kaki. Itu kan tanpa ada kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Kalau konsekuensi itu biasanya kita sudah membuat kesepakatan yang terlebih dahulu yang dinamai dengan kesepakatan kelas ya. Kemudian kalau misalkan ada anak terlambat atau tidak menghiraukan apa yang disampaikan guru tinggal mengingatkan kesepakatan kelasnya apa dan memberikan sanksi. Itulah yang dinamakan konsekuensi ya. Lanjut. Lagi. Terus ini yang saya sampaikan tadi Ibu ya. Dampak penghargaan atau hukuman ya, berdasarkan hasil pengamatan KON selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Jadi menurut KON ini penghargaan dengan hukuman itu nilainya sama. Ngoten Ibu ya. Penghargaan dan hukuman itu podo. Nah, menurut saya memang yes, agak-agak iya. Dan teorinya, penelitiannya membuktikan bahwa penghargaan dengan hukuman itu sama. Yeah. Berjangka pendek kalau penghargaan itu ya. Biasanya anak-anak kalau sudah diberi penghargaan, dia akan merasa bagaimana? Terus nanti dia tindakannya akan seperti apa? Tetap aja kok yang akan dilakukan anak setelah dia menerima penghargaan. Yeah. Kemudian penghargaan itu tidak efektif
Karena hanya mengukur kemampuan seseorang itu mungkin dari satu bidang saja. Padahal setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Kemudian hukuman itu dapat merusak hubungan, ya atau tidak? Kalau murid yang sudah pernah dihukum oleh guru, pasti anak tersebut akan membekas dalam hatinya. Ya mudah-mudahan tidak akan dikenang selama hidupnya. Tapi terkadang seperti itu, dia akan mengingatnya terus. Maka itu akan menjadikan jarak antara guru dan murid. Oke. Kemudian selanjutnya akan menurunkan kualitas hubungan antara guru dan murid. Jika hukuman sudah diberikan, itu juga akan menurun. Kemudian akan mematikan kreativitas anak. Penghargaan itu akan mematikan kreativitas anak karena dia akan merasa saya sudah mencapai pada titik level yang saya inginkan. Jadi dia sudah merasa puas. Selanjutnya sinyalnya ya. Oh ya, tadi tentang langkah restitusi ya. Ini yang budaya positif selanjutnya adalah tentang restitusi, Ibu. Nah, ini yang disebutkan oleh Bu tadi bahwa seorang guru itu mempunyai posisi. Ada 5 posisi, bukan 5, ada bukan 4 ya. Ada 5. Guru itu terkadang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Ada juga yang memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga yang memposisikan dirinya itu sebagai pemantau. Ada yang memposisikan dirinya sebagai teman. Dan ada juga yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Tingkatan guru yang paling tinggi itu bila dia sudah bisa memposisikan dirinya sebagai seorang manajer bagi murid-muridnya. Contohnya kalau kita sebagai penghukum tadi datang terlambat, kamu berdiri di luar tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Itu namanya posisi seorang guru sebagai penghukum. Kalau posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan mengutarakan sesuatu kalimat sehingga membuat anak itu merasa bersalah. Misalkan contohnya, kenapa kamu datang terlambat? Kenapa hari ini kamu memakai seperti itu? Apa kamu tidak kasihan sama guru nanti kalau guru ditegur dan lain sebagainya? Itu kalimat-kalimat seperti itu nanti akan membuat anak sepertinya merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Kalau kita posisi sebagai teman itu biasanya kalau kita menasihati anak itu sambil guyon, ayolah besok jangan diulangi lagi ya, ayolah kita beraktif gitu. Itu kalau kita posisinya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau biasanya kita mengingatkan kesepakatan apa yang sudah kita buat, peraturan apa yang sudah kita buat, kemudian kita ingatkan kepada anak dan kita pantau. Gitu. Biar anak itu bisa menyadari kesalahannya sendiri. Itu kita sebagai pemantau. Kalau kita sebagai manajer, tingkatannya sudah tinggi lagi, Bu. Kita sudah melewati 4 tahapan posisi kontrol tadi. Kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau, tapi sisi terbaik dari diri kita kalau kita sudah sebagai manajer seorang guru itu adalah kita bisa menciptakan sesuatu solusi agar anak itu bisa tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukannya tadi. Itu kalau kita sebagai posisi manajer. Dan solusi itu timbul bukan dari gagasan seorang guru, tapi dari gagasan seorang murid. Lanjut lagi. Nah ini Bu tentang langkah-langkah
3 restitusi. Ya, kalau misalkan ada siswa kita yang mengalami permasalahan, kita melaksanakan pemecahan masalah itu dengan melakukan 3 langkah restitusi. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas, yang kedua dengan validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus peraturan atau keyakinan kelas? Menurut Ibu bagaimana? Bedakah keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Sama, pas aku bodoh. Ya, peraturan dibuat dari siapa? Kesepakatan. Kesepakatan itu dibuat setelah kita melakukan apa? Musyawarah. Otomatis tidak sendirian kan? Yang membuat tidak hanya pendik dan tenaga kependidikan kan? Ya, bedanya di situ Ibu. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu, prosesnya kita membuatnya bersama dengan anak-anak. Sama juga seperti kalau hampir sama dengan peraturan memang kesepakatan itu. Tapi munculnya sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu timbul bersama karena ada kolaborasi dari guru dan murid. Misalkan kalau kita datang terlambat, boleh tidak? Tidak. Kalau sudah disepakati berarti itu nanti akan menjadikan sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang tahu itu tidak hanya guru, wali murid dan di papan ditempelkan saja, tapi anak-anak juga mengetahuinya dan mereka ikut membuatnya, sudah disepakati dan diyakininya sehingga menjadi keyakinan kelas. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Saya menyampaikan definisi positif tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Mohon maaf apabila ada berkaya saya tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Gak baik. Gak baik, sakit. Ini sakit. Loh, katanya gak baik. Berarti jawabnya bagaimana? Pilek. Diobati nek pilek. Jangan minum es. Ayo. Alhamdulillah jawabnya luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Tahu nggak? Keyakinan kelas itu sama seperti peraturan kelas, sama seperti tata tertib. Itu namanya keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah dibuat, kesepakatan yang sudah dibuat, yang sudah diyakini nanti akan jadi yang namanya keyakinan kelas. Apa tadi keyakinan kelas? Apa? Kesepakatan. Nek sepakat nanti akan jadi keyakinan kalau sudah diyakini. Ya, kira-kira keyakinan kelas itu apa saja? Itu bisa dibuat dari hal-hal yang baik, peraturan sing apik, peraturan sing bisa dilakukan setiap hari. Ya, Fala duduk di belakangnya Tika, Fala. Kira-kira ini setiap hari yang sudah kita sepakati aturannya, ya. Contohnya kayak biasanya sampean oleh nggak datang terlambat? Boleh.
Datang terlambat boleh ndak? Tidak. Boleh. Nganoni kancane boleh tidak? Tidak. Yang boleh itu harus menyayangi teman. Boleh, Bu. Di keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama. Ya. Contohnya, ya, keyakinan kelas itu merupakan pernyataan yang umum, ya. Misalkan saling menyayangi. Lihat, karena nanti anak-anak belum bisa untuk menulis, membuat kesepakatan, jadi Bu I pakai gambar ya. Kalau Bu I tunjukkan gambar jam, di sini ada jam 7, itu artinya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Berangkat sekolah tepat sip. Ini kalau berangkat sekolah tepat waktu, anak-anak sepakat. Berarti nanti kalau misalkan Mas Royhan milih kesepakatan ini, berarti nanti ambilnya ini. Terus yang kedua, Bu I punya gambar. Royhan, Brili, Bu I punya gambar. Ini ada gambar orang dan tempat sampah. Tulisnya adalah jagalah kebersihan. Artinya apa? Artinya biar bersih berarti membuang sampah pada tong sampah. Ini kira-kira anak-anak sepakat tidak? Sepakat membuang sampah di tempatnya. Nanti kalau sepakat boleh ngambil ini, boleh milih terserah nanti ya. Terus Wi punya kesepakatan lagi, contoh gambar. Ini ada 2 orang, yang satunya jatuh, terus satunya menolong. Berarti ini artinya apa? Berteman. Oh sip, berteman. Semuanya harus berteman, saling menolong, saling membantu. Sepakat? Sepakat. Berarti nanti boleh milih yang ini. Terus Bu I punya gambar. Ini artinya I love you. Love itu artinya sayang. Berarti menyayangi teman itu artinya boleh tidak bertengkar dengan temannya? Berarti semuanya harus saling menyayangi. Kalau nanti anak-anak sepakat dengan saling menyayangi sesama temannya, berarti nanti milihnya love. Apa? Love. Yang ini. Gambar apa? Gambar apa? Mulutnya ditutup. Siapa yang bisa menjelaskan artinya gambar ini apa? Mulutnya digunakan untuk bicara yang baik, yang bagus. Boleh gak madani kancane? Berarti stop bullying. Tidak boleh madani kancane. Yo, nek gak pengen diejek, yo aja ngejek kancane. Ngono toh? Sepakat? Oh. Terus lagi. Ini ada gambar Mas Fahmi. Salaman. Gambar apa ini? Ada yang bisa menjelaskan ini artinya apa? Kalau minta maaf kalau bersalah. Atau kalau tidak bersalaman dengan guru. Siap ya? Apalagi ya yang belum? Oh ini masih ada lagi satu. Masih ada. Yang ini oke, yang ini. Ini ada gambar anak sedang pinter Putri menata buku. Artinya kalau habis belajar berarti merapikan buku, merapikan peralatan tulis, dimasukkan lagi ke dalam. Sip, masih ada satu lagi. Teman, medan.
ada gambar tulisan permisi. Ada yang bisa menjelaskan? Permisi itu digunakan untuk apa? Kalau misalkan pengen pinjem pensilnya teman, pengen pinjem sepedanya teman, pengen pinjem krayonnya teman, harus bilang dulu, permisi dulu. Boleh gak langsung ambil? Boleh tidak? Ya, sip. Sekarang, yo kondo. Sekarang diacak dulu ya. Nanti anak-anak ini milih kesepakatan mana yang paling pas ya. Duduknya boleh. Nanti setelah dipilih nanti dipasang di sana ya, disulasi. Nanti tak kasih sulasi terus dipasang di kertas. Oke. Nah. Ya, dengarkan nanti bisa duduk. Tadi nanti kesepakatan itu nanti kita sepakati bersama. Ya. Apa yang paling banyak diminati? Oke. Ini nek ngambil sendiri antri atau rebutan? Nah, berarti nanti enggak sobek, bener kata Mas Fahmi. Berarti gini, diurut, budayakan antri. Duduk sing Abi. Ya, duduk sing Abi Mas Rehan. Kalah, duduk. Tidak semuanya harus love. Aku jambu. Oke, Fahmi. Aku jam. Ya nanti gantian Fahmi. Boleh. Oke. Alan. Lu mau apa? Raihan. Oh ya oke. Brili apa? Berteman. Salah apa? Jam berteman. Oke. Ini jam numpak Apa? Ini jam numpak peda. Yang mana? Oh, Ya, beneran. Ya, silakan dipilih. Sudah, coba diangkat biar kelihatan. Coba duduknya agak mundur. Diangkat. Sudah mempunyai kesepakatan masing-masing. Ya. Ini tak kasih sulasi ya. Ditempelkan di sana di papan itu. Aku kotak, jadi aku bentuknya kotak. Oh, boleh. Terserah. Permisi. Permisi. Ya. Permisi. Permisi. Gantian. Antri, Fahmi? Bu. Bisa bantu Bu I? Bisa. Ini tolong. Ditempelkan di situnya dulu. Nanti nengoknya ke sana gantian ya.
Kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas ya. Sudah. Dan kesepakatan itu akan jadi keyakinan kelas. Yang pertama tadi apa? Saling menyayangi. Nah, yang kedua, datang tepat waktu. Terus yang ketiga, yang gambar bersalaman tadi apa? Terus yang gambar tas apa? Merapikan setelah bermain. Sebagai tanda kalau kita sepakat, sekarang kita tangannya dikumpulkan di atas ini. Sebagai tanda kalau kita sepakat, tangannya di atas tangannya Bu Ii. Tumpuk jadi satu. Setelah hitungan ketiga, nanti diangkat ke atas terus bilang sepakat. Hore gitu ya. Siap? Siap. 1, 2, 3, sepakat. Hore. Saya bahagia, saya seru, saya suka.